Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi. Perkenalkan, saya Bu Hajizah dari SMAN 1 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi biologi kelas 12, yaitu tentang mutasi gen. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup dan menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya, ingat ya, kalian harus bisa menganalisis mekanisme dan penyebab mutasi, meliputi proses, faktor penyebab, hasil, dan dampak mutasi yang menyebabkan timbulnya variasi dan kelainan pada makhluk hidup. Sebelum membahas tentang mutasi gen, kita ketahui dulu ya apa itu mutasi. Mutasi merupakan perubahan susunan materi genetik, yaitu DNA, RNA, atau kromosom, menyangkut perubahan strukturnya maupun jumlahnya, dan dapat menyebabkan perubahan sifat atau fenotip pada individu yang mengalaminya. Nah, individu yang mengalami mutasi ini disebut sebagai mutan, dan bahan penyebab mutasi disebut mutagen. Ini adalah contoh gambar dari individu atau makhluk hidup yang mengalami mutasi. Nah, apa itu mutasi gen? Mutasi gen merupakan peristiwa perubahan kimiawi atau susunan basa nitrogen atau nukleotida pada DNA. Mutasi gen disebut juga sebagai mutasi titik atau point mutation. Apa implikasi dari mutasi gen? Mutasi gen yang merupakan proses perubahan DNA atau pada DNA dapat menyebabkan perubahan kodon-kodon pada mRNA ketika DNA itu ditranskripsi, dan pada akhirnya akan menyebabkan perubahan pada protein yang disintesisnya. Jika perubahan itu terjadi pada sel somatis, maka akan diturunkan pada sel anakannya. Misalnya mutasi pada sel-sel kulit yang menyebabkan kanker kulit. Tapi jika terjadi pada sel kelamin atau gamet, maka dampaknya akan muncul pada keturunannya. Misalnya munculnya berbagai macam penyakit atau cacat yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Sebelum membahas mutasi gen lebih lanjut, ada baiknya kalian mengetahui macam-macam mutasi. Berdasarkan sel yang mengalaminya, mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi germinal dan mutasi somatis. Mutasi germinal terjadi pada sel-sel kelamin atau sel gamet. Sehingga implikasi dari mutasi germinal ini baru muncul pada keturunannya. Sedangkan mutasi somatis terjadi pada sel-sel tubuh, dan implikasinya pun bisa dirasakan atau hanya dirasakan pada individu yang mengalaminya. Kemudian yang kedua, berdasarkan tingkatannya, mutasi dibedakan menjadi mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen akan kita bahas pada video ini, sedangkan mutasi kromosom akan kita bahas pada video yang lain ya. Berikutnya berdasarkan sumber kejadiannya. Mutasi dibedakan menjadi mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami terjadi secara spontan di alam atau di dalam tubuh makhluk hidup, tanpa disengaja atau tanpa intervensi dari manusia. Biasanya mutasi alami ini bersifat merugikan pada individu yang mengalaminya. Sedangkan mutasi buatan tentu saja adalah mutasi yang sengaja dilakukan atau diintervensi oleh manusia. Dan tentu saja ini akan menghasilkan sifat-sifat yang sesuai dengan keinginan manusia. Nah, selanjutnya kita akan melihat macam-macam mutasi jika dilihat dari perubahan kode genetiknya. Ada 4 jenis atau macam mutasi dilihat dari perubahan kode genetiknya. Yang pertama adalah mutasi diam atau silent mutation.
Pada mutasi diam, terjadi perubahan basa nitrogen di dalam gen yang menimbulkan perubahan kodon, tapi tidak mengakibatkan perubahan asam amino. Kemudian yang kedua adalah mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, yaitu suatu mutasi di mana terjadi perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop yang mengakibatkan berakhirnya pembentukan protein sebelum selesai waktunya, sehingga hasilnya adalah protein yang terbentuk tidak lengkap dan tidak bisa berfungsi. Yang ketiga adalah mutasi salah arti atau missense mutation. Mutasi jenis ini akan terjadi perubahan pada kode genetik, umumnya pada posisi 1 dan 2 kodon, sehingga menyebabkan asam amino terkait berubah dan bisa menghasilkan fenotip mutan jika asam amino yang berubah tersebut merupakan asam amino esensial bagi protein tersebut. Yang keempat adalah perubahan rangka baca atau frame shift mutation, yaitu suatu keadaan di mana terjadi pergeseran kerangka pembacaan atau pergeseran kodon akibat adanya penambahan atau kehilangan satu atau lebih nukleotida pada suatu gen. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme pada mutasi gen atau bagaimana susunan kimiawi gen bisa berubah? Ada dua mekanisme. Yang pertama adalah penggantian basa nitrogen atau substitusi, dan yang kedua adalah perubahan jumlah basa nitrogen. Penggantian basa nitrogen atau substitusi dibedakan menjadi transisi dan transversi, sedangkan jumlah basa nitrogen bisa berubah jika mengalami insersi atau adisi dan delesi. Transisi adalah penggantian basa nitrogen oleh basa nitrogen lain yang satu kelompok. Misalnya, suatu basa pirimidin diganti oleh basa pirimidin lain, atau basa purin diganti oleh basa purin yang lain. Kalian masih ingat apa saja basa nitrogen yang termasuk pirimidin dan purin? Bisa memberikan contoh peristiwa transisi? Ya, betul. Contohnya, basa adenin yang merupakan basa purin diganti oleh guanin yang juga basa purin, atau timin atau urasil yang merupakan basa kelompok pirimidin digantikan oleh basa sitosin yang juga merupakan basa kelompok pirimidin. Nah, kemudian yang kedua adalah transversi. Transversi merupakan peristiwa penggantian basa nitrogen oleh basa nitrogen lain yang berbeda kelompok. Misalnya, suatu basa pirimidin diganti oleh basa purin atau sebaliknya. Apa contohnya? Bisa memberi contoh? Ya, bagus. Contohnya adalah basa adenin diganti oleh timin. Adenin basa purin dan timin adalah basa pirimidin. Atau guanin yang merupakan basa purin digantikan oleh sitosin yang merupakan basa pirimidin. Nah, selanjutnya adalah mekanisme mutasi gen menyangkut perubahan jumlah massa nitrogen yang dibedakan menjadi dua, yaitu penambahan basa nitrogen bisa melalui adisi atau insersi, dan yang kedua pengurangan atau penghilangan basa nitrogen melalui peristiwa delesi. Nah, setelah kalian memahami mekanisme mutasi gen, sekarang bagaimana kita bisa melihat contoh dari masing-masing mekanisme tersebut dan dampaknya atau jenis mutasi yang ditimbulkannya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini kita bisa melihat sitosin digantikan oleh urasil. Kalian sudah paham kan bahwa sitosin dan urasil merupakan basa nitrogen pada kelompok yang sama. Dengan demikian, peristiwa mutasi ini tergolong sebagai peristiwa transisi.
Dan dilihat dari dampaknya, tidak ada atau tidak terdapat perubahan pada masing-masing asam aminonya. Dengan demikian, jenis mutasi ini tergolong ke dalam mutasi diam atau silent mutation. Baik, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Pada mRNA normal, basa adenin digantikan oleh basa urasil, dan basa adenin digantikan oleh basa guanin. Nah, berdasarkan pengetahuan kalian tentang kelompok-kelompok basa nitrogen, maka bisa kita simpulkan bahwa peristiwa penggantian basa yang pertama adalah peristiwa transversi karena basa adenin yang merupakan basa purin digantikan oleh urasil yang merupakan kelompok basa pirimidin. Dan perubahan basa yang kedua yaitu adenin digantikan oleh guanin. Ini merupakan contoh peristiwa transisi karena keduanya merupakan basa dari kelompok yang sama. Dengan demikian, contoh peristiwa atau penggantian basa nitrogen tersebut termasuk transversi dan transisi. Dan dilihat dari dampaknya, di mana asam amino lisin berubah menjadi codon stop. Ini menunjukkan contoh peristiwa mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, di mana proses translasi menjadi terhenti sehingga protein tidak terbentuk secara lengkap. Kita lihat selanjutnya bagaimana mekanisme perubahan jumlah basa nitrogen atau nukleotida dan jenis mutasi yang ditimbulkannya. Perhatikan gambar ini. Di sini nampak bahwa basa urasil menghilang atau keluar dari mRNA. Ini menunjukkan adanya peristiwa delesi. Nah, dari dampak yang ditimbulkannya, terdapat perubahan asam amino dari fenilalanin menjadi lesin. Nah, ini merupakan contoh dari peristiwa mutasi salah arti atau missense mutation. Peristiwa ini bisa menyebabkan terjadinya fenotip mutan jika asam amino fenilalanin merupakan asam amino esensial pada protein yang sedang disintesis. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi contoh perubahan jumlah basa nitrogen pada suatu pita DNA atau RNA yang menyebabkan suatu mutasi. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini, tampak basa nitrogen adenin disisipkan di dalam suatu pita DNA. Peristiwa ini kita kenal sebagai insersi. Dengan adanya basa nitrogen yang bertambah di antara basa nitrogen yang lain, tentu saja menjadikan urutan basa mengalami perubahan. Kita semua sudah paham bahwa setiap 3 kombinasi basa merupakan suatu kode genetik. Dengan adanya penambahan adenin ini, maka urutan kode genetik menjadi berubah. Ini yang kita sebut sebagai perubahan kerangka baca atau frame shift mutation. Dampaknya adalah tentu saja kepada asam amino yang akan dihasilkan atau ditranslasikan. Urutannya menjadi berbeda dengan urutan asam amino pada DNA induknya atau urutan asam amino yang diinginkan oleh DNA. Dengan demikian, produk dari translasinya akan menjadi sangat berbeda, tidak sesuai dengan pesanan yang ada di dalam pita DNA-nya. Salah satu contoh kelainan atau penyakit yang disebabkan karena adanya mutasi gen atau mutasi titik adalah penyakit anemia sel sabit.
Anemia sel sabit merupakan kelainan pada darah yang disebabkan karena adanya perubahan hemoglobin di mana asam amino asam glutamat berubah menjadi valin pada rantai globin beta. Hal ini menyebabkan adanya perubahan bentuk dari sel darah merah sehingga berubah menjadi seperti sabit. Kondisi ini menyebabkan adanya peningkatan viskositas dan solubilitas dari darah, sehingga darah akan menjadi lebih kental yang kemudian dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah kecil. Nah, sungguh serius bukan? Ternyata perubahan atau penggantian satu basa nitrogen saja pada gen hemoglobin normal itu bisa menyebabkan dampak yang begitu fatal yang kita sebut sebagai penyakit anemia sel sabit ini. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.